Halo, balik lagi sama gue Eza Renepe di Gegenpress Podcast. Nah, Garuda Calling. Yoi, jadi gimana nih? Udah banyak yang nunggu-nunggu nih Garuda Calling nih, Kak. Ya sebenarnya nggak banyak kejutan banget sih. Emang ada satu nama yang kejutan. Siapa? Septian Bagaskara. Nah, itu jadi ini nih. Banyak yang belum tahu nih. Kayak karena agak ini ya, ngagetin ya. Ya. Tapi kalau dilihat dari statistik yang gue lihat sih juga dia lumayan sih. Sebagai super sub Dia main di mana sih? Dewa. Oh, Dewa United. Kalau salah sih Dewa ya Dewa. Oke. Posisinya? Gelandang atau gelandang serang gitu. Oh, Belanda. Tapi dia super sub sebenarnya. Dan akhir-akhir ini emang statsnya lumayan lah. Untuk main di Liga Indo tuh lumayan. Oke, kita coba ini dulu. Kita coba sedikit bahas mulai dari kiper. Kiper tuh ya kayak biasa dipanggil base 3 nih. Oh ya sebelumnya ini tuh jadi masih profesional squad atau squad sementara lah. Jadi belum pasti. Terlebih juga besok kan masih ada yang mau sumpah di Roma. 3 orang yang baru kemarin itu. Oke. Jadi sekarang yang dipanggil 27, anggaplah 30 nama. Kemungkinan sih mungkin yang masih akan dicoret tuh 2 sampai 3 orang. Cuma yang nggak tahu siapa. Apalagi masih 2 minggu lagi pertandingannya. Jadi mungkin masih ada yang bisa tiba-tiba kena cedera atau gimana kan. Tapi rencana 3 nama yang akan dicoret kembali ya? Ya 2 sampai 3 lah mungkin. Oke, coba kita bahas dulu dari kiper nih. Kiper yang dipanggil pertama Martin Paes, Jelas. Hernando, Oke. sama Nadio. Kepa. Ardewinata. Nah, Ya, dari ketiga itu siapa yang akan yang mungkin akan menjadi ini nih, pion utama nih? pasti Paes tetap. Ya, pelapis ya. Pelapisnya mungkin ya terlepas misalkan Emil sempat atau enggak ya. Karena katanya infonya sih pendaftaran sampai tanggal 13 kan. Harusnya keburu. Ya, harusnya sih keburu. Ya, jadinya kiper pertama tetap Paes mungkin. Yang kedua bisa Emil. Ketiga mungkin Hernando. Nah, dia pindah kali coret. Karena kalau menurut gue sih ya emang Nadeo agak kurang dari segi positioning dan Refleks. Oke. memang Hernando ya itu masalahnya tinggi badan. Jam terbang mungkin Hernando lebih banyak ya bermain untuk Di beberapa level lebih banyak ya. di beberapa level menurun kan juga dipercaya kan Di Persebaya juga bagus ya. bagus, udah mulai sering. Iya. Ya tapi tetap Cuma memang ada sedikit kendala kalau nggak salah dia itu ada dislokasi bahu ya. bau lamanya, tapi ya harusnya sih mungkin bisa lah masih. Oke. Jadi kemungkinan tuh dari 3 kiper ini antara Nadio dan ini Hernando siapa yang dipilih menurut lo? Kalau gue sih Hernando ya, apalagi umur juga masih muda kan, ya sekalian aja dibakengin selain di klub di timnas juga. Ya, gue sih emang setuju juga tuh Hernando karena capsnya juga udah banyak kan ya kayak gitu. Nah, kita lanjut ke center back. Kalau back sih sebenarnya banyak ya. Ini gue langsung aja defendernya ya, bos yang center back atau di segala macam ya. Back itu ya ada yang baru kan Dean James. Iya. Back kiri. Terus MLB. ya Nathan, ada Shane, ada Arhan dipanggil. Oke. Terus ada Jaizes, ada Kevin Dix, ada lagi Jordi Amat. Iya. Kan masih dipercaya. Terus ada Ferrari, ada Rizky Ridho. Banyak ya. Back itu banyak. Back kanan kan juga masih ada Sandy Walsh. Oke. Tapi Asnawi udah dipanggil lagi nih. Nah, itu nggak tahu tuh anak. Ya, kenapa? Padahal Asnawi sebenarnya menit bermainnya di Thailand pun di pot juga banyak. Ya. Masih banyak kemungkinan sih sebenarnya untuk posisi back ini. Entah main 4 back, 2 CB, 2 wing back, atau mungkin bisa main 3 back aja. Masih ada kemungkinan itu, masih banyak. Ya karena kita belum tahu mau 4-3-3 atau 3-4-3. Tapi balik lagi sebenarnya formasi itu kan cuma di atas kertas kan. Ya. Tapi implementasi di lapangannya ya kondisional. Tergantung pelatih juga nanti di lapangan kayak gimana. Tapi ya kalau menurut gua, analisis gua sih paling masuk akal ya main 4 back, 2 back tengah, 2 wing back kiri kanan. Iya, Izzy sama Mesilger sudah paling ini ya. Iya, kemungkinan. Tapi kalau misalkan pun main 3 back, bisa jadi Rizky Ridho 1. Oke. Atau Hapner lah. Antara Rizky Ridho atau Hapner lah. Jordi Amat kayak mungkin sebagai mentor aja. Enggak super sub. Oke. Di kiri ini menarik nih sebenarnya.
Jujur gue penasaran sama Dean James. Oh, apalagi baru selesai match-nya tadi. Match ini direkam Dia nyumbang 1 gol. menang lawan NEC Nijmegen. Klubnya Verdong. Cuma Verdong nggak main. Oh, Verdong nggak main. starting ya. Ngasih kartu. Oke. Dia ya cetak 1 gol dan solid. Jadi ya menarik juga. Tapi ya lawannya itu lagi Calvin Verdong yang di atas juga ini solid, stabil juga ya performanya. Ya, nah itu mungkin jadi pertarungan. Atau mungkin Dean James juga mungkin bisa. Ini katanya sih gue juga dengar ya. Mungkin dia juga bisa di LWF. Oh, dia versatile juga ya. Di kiri tuh dia lumayan bisa banyak. Ya itu mungkin balik lagi tadi kan, tergantung kebutuhannya seperti apa nanti. Tapi kalau gue sih mungkin walaupun penasaran dengan Dean James, tapi kayaknya mending Verdong aja deh ya. Udah lebih deep ya karena Verdong udah ini capsnya juga udah banyak matching ya. Jadi lebih adaptasinya udah ada. Nah, di kanan itu kan ada Glass, ada Dix, ada Sandy Walsh. Ya, Kevin Dix, Sandy Walsh. Kalau gue sih jelas Kevin Dix. Ya jelas jam terbang di Walsh iyalah. Tapi kan concernnya adalah kemarin dia sempat cedera. Ankle sempat bermasalah. Karena ya ada insiden lah sama Trevor Chalobah. Nah ini nih yang kemarin gue juga lihat beritanya nih, gue agak kurang setuju sih sama respon masyarakat ya. Kita emang tuh masih butuh. Iya. Apa ya? Ya pokoknya tidak dibenarkan lah. Benarkan lah, jangan lah ya cedera. Jangan nyerang akun air. Masuk tangan ada rasisme. Ya sepak bola kan tidak lepas dari benturan kan. Betul. Ya jadi ya cedera itu ya hal yang wajar. Ya pemain juga pasti nggak mau cedera kan. Semua pasti punya potensi untuk bertabrakan di lapangan. Dan untungnya Kevin Dix langsung minta diganti. Iya, karena menghindari untuk cedera lebih serius ya. Dan kemarin kalau nggak salah sebelum dia main tuh hari Minggu ini juga nih. Dia udah latihan. Oh, udah latihan juga. Udah latihan. Cuma ya nggak tahu masih individual apa sudah tim? Kayak tim deh, setahu gue ya. Ya udah tim. Kalau sama tim setahu gue ya aman. Semoga sehat-sehat lah. Ya kita berharap Kevin Dix ini benar-benar tersedia ya. Ya kita butuh juga lah. Iya, karena kemarin pas lawan Jepang dia cuma sebentar doang main. Nah, karena juga benturan kan. Iya. Itu balik lagi. Ini menarik sih untuk formasi juga ya. Kalau gue sih senangnya 4 back. Ya realistis. Ya kita mainnya lihat dulu aja Australia main kayak gimana. Terlepas Coach Kluivert pengen nerapin total football ya nggak masalah. Ya bisa 4-3-3 bisa 3-4-3 pun bisa kan. Dia balik lagi tadi. Formasi itu cuma di atas kertas. Implementasi di lapangannya ya sesuai instruksi pelatih. Ya betul. Sekarang ke gelandang ya. Kita beralih ke gelandang nih. Gelandang juga cukup banyak. Gelandang banyak sih. Gelandang ya Tom Haye, Septian Bagaskara ini tadi. Naga Jutan, Ivar. Ada lagi Marcelino, kita taruh gelandang lah ya. Bisa. Ya mungkin sama satu lagi Joey Pelupesi. Oke. Yang masih diproses lah, tinggal nunggu sumpah. Kalau menurut gua ya itu tadi Coach Patrick kalau main dengan 4 back kemungkinan akan main di 2 pivot. Yaitu Joey Pelupesi sama Tom Haye. Mereka akan saling melengkapi, saling mengkomplement, di mana tugasnya Haye adalah pengatur tempo serangan lewat umpan-umpannya, walaupun mobilitasnya memang nggak secepat dan itu ya. Iya. Nah ini dibantu dengan Joey Pelupesi yang bisa ngancurin pressingnya, misalkan kalau Australia pressing, ngancurin pressingnya Australia untuk melindungi Tom Haye lah. Jadi Tom Haye dia semacam destroyer lah ya. Jadi Tom Haye bisa nyaman ngatur tempo segala macam, dan Marcelino tinggal dikasih free roll aja. Sebenarnya ya tinggal dia nggak deketin Tom Haye atau pokoknya Marcelino kasih free roll aja biar lebih kreatif aja dianya. Iya, apalagi yang kita lihat kemarin lawan Arab, karena dia free roll ya dapat Bogor ya akhirnya bisa leluasa. Harus dikasih bebas aja sih sebenarnya Marcelino. Ya kalau masalah maruk dan tidak maruknya, umur juga berpengaruh. Semoga Bogu lah, masih muda lah harus itu. Pengen banyak yang dibuktikan. Ya tinggal gimana dia ngontrolnya aja. Yang menarik juga di lini depan. Lini depan sebenarnya, tadi gue lupa sih, di kanan tuh ada Lene Reinders. Oh, itu yang kita belum sampai sekarang kita belum lihat. Masih belum tahu lah full potensialnya seperti apa. Tapi menariknya kalau menurut gue Lene Reinders bisa taruh sayap kanan. Oke, realistis. Oleh Romeni dipanggil juga kan? Ya. Dia bisa jadi strikernya.
Iya, emang dia itu kan bukannya aslinya striker murni ya? Sebenarnya bukan striker murni sih sebenarnya. Dia tuh bisa di mana aja di depan. Nah, di sayap kirinya, karena tadi di bek kiri gue milihnya Verdong, gue pengennya Dean James sih sebenarnya. Oke. Mau coba ya bisa Dean James, bisa banyak sih sebenarnya. Struik pun bisa sebenarnya. Terlepas dari dia bisa dua posisi itu ya. Iya, LB sama ya. Atau Struik pun bisa. LWF. Ya. Atau nggak ditukar ya Struik di depan, kalau Romani di kiri pun Tapi bisa. kalau strike ini gue kurang yakin karena dari secara speed juga kurang. Memang sih, tapi terkadang body balance-nya dia walaupun agak kecil ya. Iya. Kadang dia capping bolanya bagus, positioningnya bagus, dan dia kan main di Liga Australia, jadi mungkin sedikit banyak bisa ngebantu lah. Ya bisa sih. Iya. Sepak bola Australia. Walaupun sebenarnya pemain Australia kebanyakan juga mainnya di luar. Gua muluk-muluk sih. Apa yang penting kalau misalnya biasanya kita lemah di second ball kan. Yang gue lihat sih selama ini itu yang jadi sedikit permasalahan ya. Iya benar. Second ball, makanya mungkin kalau misalnya dengan ada Strik yang tadi lu bilang dia bisa improve karena dia sudah bermain di Liga Australia kan, ya moga-moga dia bisa mengatasi masalah itu lah ya seharusnya. Walaupun sebenarnya menit bermainnya masih biasa aja sebenarnya. Benar. Ya ini sayangnya karena Ragnar nggak bisa main aja. Aku mau ngasih kartu. Iya, Ragnar buat besok nggak main, tapi Bahrain main. Bahrain main. Kalau di depan sih mungkin ya bisa diotak-atik lah. Terserah Coach Patrick mau kayak gimana. Tapi ya core-nya sih kalau bisa ya oleh Romani ini. Iya, ini yang benar-benar paling ditunggu sih. Dan kalau 3-4-3 pun juga Marcelino bisa main di kiri. Iya, betul. Dia berpengalaman juga kalau nggak salah jadi winger ya. Iya. Ya bisa 3-4-3, bisa kalau 3-5-2 kayaknya nggak realistis, tapi 3-4-3. Belum sih, belum. Iya. Tapi bisa ya 3-4-3 atau 4-3-3 lah. Iya, itu aja dulu. Iya. Dan di tengah kan juga masih ada Ricky Kambuaya. Yang juga di liga bagus dan menarik juga sih. Ya sih seneng kakak Ricky Kambuaya. Macam-macam untuk super sub dia oke sih. Oke. Iya. Kuat ngotot juga. Iya. Di depan staminanya bagus. Ya, di depan masih ada Sananta dan Hoki. Nah, kemungkinan kalau menurut gua salah satu yang akan dicoret ya antara dua ini. Tapi salah satu, nggak dua-duanya. Oke. Antara Sananta dan Hoki. Nah, terlepas dari si Hoki yang Hoki masih kemungkinan dicoret ya. Iya. Agak berat sih sebenarnya. Tapi kalau gue sih jelas lebih milih Sananta. Yang untuk main ya. Iya. Sananta meskipun namanya bukan Hoki tapi hokinya gede. Iya. Dan kita emang butuh goal getter yang kayak nomor 9. Iya. Nah, di hoki emang kuat pressing. Tapi kayaknya nggak terlalu gimana gitu. Yang penting mau ngejar aja sih, mau ajar. Bener kayak gitu. Tapi ya menurut gue sih antara dua itu yang akan dicoret. Sananta dan Hoki. Sama tadi ya. Kan 3 nih, satu lagi siapa? Bisa jadi gelandang, bisa jadi satu back. Mungkin bisa Ferrari atau Bagaskara itu sih. Kalau menurut gua. Oke. Tapi sebenarnya menarik juga kalau misalkan bukan nama itu. Mungkin nama-nama yang lain, misalkan Nathan yang sebenarnya jarang main. Nah, Nathan kan lagi disorot tuh sama Sen Patinama karena underperform ya. Iya, dan juga kurang. Iya. Ya kita lihat aja sih. Emang agak makanya di Swansea juga kemarin dia nggak starting kan? Iya. Udah berapa pertandingan kayaknya nggak main? Berapa pertandingan udah nggak main dia? Kalau nggak salah ya, komen aja nanti kalau gue salah. Tinggal kita lihat aja sih. Ya semoga Hilgers, pemain-pemain yang kita harapkan lah, Itjes, Hilgers, Kevin Dix, Ole nggak cedera. Pak ya. Karena apalagi Kevin Dix ya, karena dia masih main 3 match lagi dan masih akan ketemu Chelsea lagi kan nanti leg kedua minggu depan. Kamis besok. Iya. Besok ini. Oh, besok ini ya. Kamis ini. Jadi di liga hari ini main, di hari Minggu ini main, Kamis main lagi, di Minggu besok juga masih main sebelum akhirnya ke FIFA Matchday. Oke. Nah, itu tuh apalagi Kevin Dix kan juga kumpulan juga di klubnya. Nah, itu ya kita harapkan bisa menjadi sosok yang menggendong juga ya. Ya oleh Romani juga. Ya semoga Marcelino juga punya menampilkan lagi keajaibannya lah. Magic Marcelino. Benar. Terus yang menarik ya kalau gua sih kemarin selain akhirnya kemarin ada rapat ya di DPR soal yang ini kan akhirnya disahin kan. Oke. Besok tentang si Dan James ini ya dan kawan-kawan. Masalah Dirtek yang katanya tanggal 28 udah landing di Jakarta. Gimana sih itu ya? Itu Dirtek tuh gua sampai sekarang masih ini loh.
sampai sekarang juga belum ada kabar lebih lanjut ya. Iya. Gue sejauh ini juga ngeliatin beberapa informasi dari pengamat sepak bola juga belum ada kejelasan nih tentang teh. Gimana tuh ya? Ya mungkin kalau gue lihat juga dari pandit-pandit ya. Oke, ya kemungkinan sih kayaknya mungkin nunggu keputusan dari Jordi Cruyff ini. Karena Jordi Cruyff ini perannya juga ternyata kasarnya sebagai koordinator pelatih lah. Oke. Jadi masalah taktikal, masalah manajerial, Coach Patrick berkonsultasi juga dengan Jordi Cruyff. Jadi secara kasarnya Jordi Cruyff ini juga akan merekomendasikan nama-nama yang akan menjadi staff-staffnya Patrick Kluivert nanti, Dirtek dan juga mungkin asisten pelatih. Soalnya nanti beliau dulu yang merekomendasikan. Ya beliau yang lihat, akhirnya merekomendasikan apakah oke, kalau oke ya ke PSSI, ke Ketua Umum. Oh, Pak Erick Thohir. Untuk ACC. Iya. Karena kan keputusan terakhir di PSSI dong. Heeh. Nah, yang jadi concern buat gua adalah apakah ini jadi panjang ininya. Apa nggak berbelit-belit? Iya, karena kan sebenarnya dari Coach Patrick sendiri pun juga bisa Iya. merekomendasi langsung. Iya. Tapi yang nggak tahu juga, kalau menurut gue sih bisa aja berbelit-belit. Dan juga nanti terlihat sih fokusnya masih fokus untuk jangka pendek ya, yaitu untuk membangun timnas, bukan membangun ekosistem sepak bola Iya, karena keseluruhan. ya menurut gue sih ya namanya membangun ya. Jadi ya kita juga butuh waktu. Memang benar, membangun grassroots segala macam itu yang butuh waktu. Nah, betul. Ya seharusnya nanti siapapun itu ya mungkin Coach Patrick terus sama Dirtek Jordi Cruyff, ya beliau ini tahulah siapa yang terbaik ya. Memang harapan ya semoga yang terbaik aja. Dan Dirteknya juga ya memang kalau bisa emang udah sevisi misi, dan biar enak juga gitu loh untuk menghubungi pemainnya kan. Jadi nggak perlu terlalu banyak untuk menyatukan pendapat atau nggak kepala lagi ya. Iya benar. Mungkin preview dikit juga buat lawan Australia ya. Oke. Australia kan juga kehilangan 7 pilarnya nih. Siapa aja katanya nggak bisa mainnya? Ini gue inget ya, gue gak inget semua, lupa. Pokoknya backnya 2, Harry Sautar sama Alessandro Cirsati yang main di Parma. Oke. Itu dia cedera. Abang-abangan skena? Main. Chester Alis. Strikernya Iran Kunda sama Yengi. Itu kan striker muda yang lumayan tuh. Iran Kunda yang muncul juga. Iya, junior bayar itu. Iya, nah itu gak main. Kemungkinan tidak main. Oke. Ya mungkin sedikit mengurangi kekuatan Australia, tapi ya tetap harus waspada. Australia. Gue sedikit dengar katanya Sandy Walsh, teman Steam ini kan pemain Australia juga. Iya. Katanya dia ini agak cemas ngelawan Indonesia. Oh, Dia cerita ke Sandy Walsh. Gue lupa namanya siapa. Dia agak cemas ya. menarik sih, apalagi juga pemain timnas yang sekarang kan udah mulai narikin Peluru-peluritas ya. Peluru-pelurunya mulai ngeri nih. Iya. Tapi tetap harus diwaspadai juga. Iya, terlepas dari itu Australia memang selalu bermain bagus sih. Iya. Dan kita kan juga mental ngomong berpengaruh lah. Berpengaruh. Australia udah biasa. Kalau pengen kita bagus tapi belum biasa deh. Mindset dulu aja. Ngelihat dulu kondisinya gimana. Kalau emang memungkinkan, baru. Iya. Iya. Jangan maksa juga. Iya. Mulai kayak tadi kehilangan 7 pilarnya ya. Makanya ini momentum awal lah, nanti ya jelang lawan Australia ini kita lihat dulu bagaimana chemistry timnas kita kan nepet. Nah, persiapannya ya. Ayo, ya nggak masalah sih ya, semoga yang terbaik aja. Oke, cukup sekian dari gua dan YP. Semoga nanti ada info-info berkualitas lainnya jelang timnas menuju Piala Dunia. Oke, tetap di Gegenpress Podcast. Ingat, Total Football adalah sepak bola total.